Sosok manusia yang muncul di depan Xiao Yan sepenuhnya terbungkus dalam kabut hitam. Dua mata yang luar biasa gelap dan pekat muncul dari balik kabut, menyebabkan hati seseorang merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Orang misterius ini secara mengejutkan adalah wakil kepala Aula Jiwa, yang ikut campur ketika Aliansi Istana Langit dibentuk saat itu. Xiao Yan, kamu memaksa Aula Jiwaku untuk menyerahkan mayat Xiao San kepadamu. Kabut hitam perlahan beriak saat wajah pucat luar biasa terungkap. Wajah itu tidak tampak tua. Sebaliknya, itu tampak seperti seorang pemuda, namun nada yang digunakan pemuda ini luar biasa menyeramkan. Hal ini memungkinkan seseorang untuk memahami bahwa usia orang ini jelas tidak seperti yang terlihat di permukaan. Aku sudah mengatakan bahwa jika terjadi sesuatu pada ayahku, aku akan menyerahkan giok Dewa Kuno Toushi kepada klan Gu. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia tidak merasakan rasa takut sedikit pun. Jika seseorang mengungkapkan kelemahan sekecil apapun kepada orang-orang dari Aula Jiwa ini, orang-orang ini akan mengambilnya dan seseorang tidak akan pernah bisa pulih. Meskipun dia terus-menerus khawatir tentang keselamatan Xiao San dalam pikirannya, dia tidak mengungkapkan pemikiran seperti itu melalui tindakannya. Kalau tidak, orang yang akan menderita adalah ayahnya dan dia. Tidak perlu untuk itu. Anda mungkin tidak akan diberi kesempatan seperti itu. Aku secara pribadi akan membawamu kembali ke klan Hun kali ini dan mengizinkan kalian berdua bersatu kembali. Senyuman dingin dan acuh tak acuh muncul di wajah wakil kepala aula. Awalnya, klan berencana mengizinkanmu hidup lebih lama. Namun, sepertinya kamu tidak menghargai kesempatan seperti itu. Xiao Yan tidak berkomitmen. Dia terlalu malas untuk mengucapkan omong kosong seperti itu kepada wakil ketua ini. Dengan lambaian tangannya, nyala api panas tiba-tiba melesat ke arah lubang besar di bawah. Dia berencana untuk memukuli seekor anjing ketika sedang jatuh, jadi dia akan menghabisi Tianzun pertama di tempat ini. Mata wakil kepala Aula Jiwa langsung berubah dingin setelah dia melihat Xiao Yan menyerang untuk membunuh di depannya. Dia menjentikkan jarinya dan uap hitam keluar. Uap hitam itu berubah menjadi naga hitam yang menelan apinya. Setelah itu, tangannya yang besar meraih Xiao Yan. Kabut hitam keluar dari jari-jarinya ke segala arah. Kabut hitam ini berubah menjadi 5 rantai besar yang melesat menuju Xiao Yan dengan suara tabrakan. Jangan berpikir bahwa kamu bisa bertindak sombong hanya karena kamu telah menembus bintang kedua kelas Dou Sheng. Kamu bahkan tidak layak disebutkan di hadapanku. Keganasan muncul di wajah wakil kepala balai. Kekuatannya adalah Dou Sheng bintang 3 tingkat lanjut, dan dia hanya sedikit lebih lemah dibandingkan dengan 3 Raja Naga besar dari 3 Pulau Naga. Kekuatan semacam ini bisa menghancurkan Xiao Yan sepenuhnya. Namun, ekspresi Xiao Yan tetap tenang saat serangan tajam wakil kepala Aula Jiwa datang. Xiao Yan tidak berniat menangani serangan ini. Sebaliknya, dia meraih lubang besar di bawah dari jarak yang sangat jauh. Tangan api besar muncul di langit dan meraih lubang besar di bawah. Kamu mencari kematian. Mata wakil kepala aula berubah suram ketika dia melihat Xiao Yan mengabaikannya sama sekali. Dia tersenyum lebar saat rantai hitam melingkari Xiao Yan sebelum tiba-tiba mengencang. Ruang di sekitar Xiao Yan tiba-tiba berfluktuasi ketika rantai hitam hendak terjalin di sekelilingnya. Aliran spasial yang sangat liar dan penuh kekerasan menyebar. Kekuatan sobek yang mengerikan menghancurkan rantai itu. Siapa ini? Intervensi yang tiba-tiba menyebabkan wakil kepala balai merasa terkejut. Matanya buru-buru menyapu sekeliling saat dia berteriak dengan suara dingin. Kamu juga tidak layak disebut di mata kaisar ini. Suara dingin perlahan terdengar setelah wakil kepala aula mengucapkan kata-kata itu. Wakil kepala aula kemudian melihat sosok cantik dengan proporsi yang baik tiba-tiba muncul di depan Xiao Yan. Dia bisa merasakan tekanan yang relatif kuat yang berasal dari sosok ini. Siapa kamu? Ini adalah masalah aula jiwa saya. Orang luar tidak boleh ikut campur, kalau tidak kamu akan terlibat. Mata wakil kepala aula tampak muram saat dia menatap sosok berambut ungu dan menuntut dengan suara yang dalam. Apakah aula jiwa sangat bagus? Zian mengerutkan bibirnya saat mendengar ini. Dia tampaknya sangat meremehkan. Selama masa kekuasaan dan kemakmuran suku naga kuno, mereka bahkan tidak takut pada klan Hun. Bahkan lebih sedikit lagi yang perlu dikatakan tentang faksi bawahan klan Hun, seperti aula jiwa.
Xiao Yan mengatakan bahwa dia akan mengubah tempat ini menjadi pertumpahan darah hari ini. Mata cantik Xian menyapu wakil kepala aula-aula jiwa ini. Dia tersenyum tipis dan berkata, bukankah akan baik-baik saja jika kamu terus bersembunyi di dalam? Mengapa Anda harus keluar dan mencari kematian? Sombong sekali. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan untuk membunuhku. Ekspresi wakil kepala aula sangat jelek saat dia berteriak dengan suara dingin. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun dia mendengar ancaman yang begitu nyata dan merasa diremehkan. Meskipun dia bisa merasakan bahwa Xian adalah seorang ahli yang telah mencapai bintang keempat kelas Dou Sheng, dia mungkin tidak akan mati jika mereka benar-benar bertarung. Xiao Yan melirik wakil kepala aula ini sebelum benar-benar mengabaikannya. Dia menggerakkan tangannya, menyebabkan tangan api besar itu menarik Tianzun pertama dari lubang yang besar dan dalam. Pada saat ini, lengan Tianzun pertama telah meledak menjadi kabut berdarah dan darah segar menutupi tubuhnya. Bahkan jiwanya telah terluka oleh kemarahan ilahi musim semi kuning dari sebelumnya. Penglihatannya bahkan menjadi sedikit kabur karena tubuh fisik dan bahkan jiwanya mengalami kerusakan parah. Mata Xiao Yan dengan tenang mengamati Tianzun pertama, yang tampaknya terluka parah sehingga dia tidak mampu membalas. Tangan apinya yang besar menarik Tianzun pertama, tapi wajah tua kusam itu tiba-tiba menunjukkan keganasan baru ketika Tianzun pertama berada kurang dari 100 kaki dari Xiao Yan. Tubuhnya mulai membengkak. Ledakan. Tubuh yang bengkak itu baru setengah jalan ketika Xiao Yan mengepalkan tinjunya tanpa ekspresi. Tangan api besar itu tanpa ampun menghancurkan Tianzun pertama. Kekuatan menakutkan ini menyebabkan tubuh fisik Tianzun pertama meledak. Astaga! Cahaya hitam tiba-tiba melesat setelah tubuh fisik Tianzun pertama meledak. Itu dengan liar melesat ke arah wakil kepala aula-aula jiwa. Mencoba melarikan diri? Xiao Yan mendengus dingin setelah menyadari bahwa jiwa Tianzun pertama berencana untuk melarikan diri. Ketika sampai pada ahli seperti itu, adalah mungkin untuk berubah ke tubuh fisik lain dan dilahirkan kembali selama jiwa seseorang tidak hancur. Saat itu, dia akan menjadi ancaman besar lagi. Tentu saja, mustahil bagi Xiao Yan untuk membiarkan ancaman seperti itu lolos begitu saja, jadi dia menjentikkan jarinya dan tangan api besar itu berubah menjadi jaring api yang membungkus jiwa Tianzun pertama. Beraninya kamu! Ekspresi wakil kepala aula jiwa tenggelam saat melihat upaya Xiao Yan untuk menangkap Tianzun pertama. Dia mengangkat tangannya dan kabut hitam muncul dari lengan bajunya ke segala arah. Kabut hitam menutupi matahari dan meresap ke udara saat menyapu ke arah Xiao Yan. Kamu tidak akan bisa menyerang di depan kaisar ini. Xian tertawa dingin ketika wakil kepala aula ini menyerang. Tangannya membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat dan kilau keemasan gelap muncul dari tubuhnya. Dalam sekejap mata, kilau ini membentuk naga emas besar. Naga itu melebarkan mulutnya dan bertingkah seperti ikan paus besar yang sedang menelan air. Dalam beberapa tarikan napas, naga itu telah melahap kabut hitam bahkan dengan sifat erosi kabut yang sangat kuat. Suku naga Void kuno. Wakil kepala aula jiwa berseru setelah melihat naga emas besar yang dipanggil Xian. Kembali. Xiao Yan mengulurkan tangannya setelah Xian memblokir wakil kepala aula-aula jiwa. Jaring api menyelimuti jiwa Tianzun pertama. Suhu tinggi yang memancar dari jaring menyebabkan Tianzun pertama mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Segera setelah itu, jiwa itu terbang kembali dan mendarat di tangan Xiao Yan. Xiao Yan memandangi kumpulan kabut hitam di jaring api di tangannya. Kabut hitam bergejolak sebelum berkumpul di wajah Tianzun pertama. Ada kekejaman yang tak tertandingi memenuhi wajah itu. Xiao Yan mengabaikan kebencian Tianzun pertama. Dia mengecilkan penghalang api dan membentuk botol batu giok api. Setelah itu, dia memasang segel spiritual di atasnya dan melemparkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Karena orang itu adalah Tianzun pertama di aula jiwa, dia pasti mengetahui banyak rahasia. Ada kemungkinan untuk mendapatkan beberapa informasi tentang motif Hall of Souls mengumpulkan jiwa dari mulutnya. Tidak disangka kamu bahkan bisa meminta suku naga Void kuno untuk membantumu. Wakil kepala aula-aula jiwa tanpa sadar tertawa dalam kemarahan yang luar biasa setelah menyaksikan Xiao Yan menyegel jiwa Tianzun pertama. Dou Sheng bintang 4 dapat dianggap sebagai ahli top bahkan di dalam klan Hun. Dia tidak menyangka Xiao Yan bisa mengundang ahli seperti itu kali ini.
Namun, aula jiwaku bukanlah tempat di mana anak muda sepertimu bisa berubah menjadi pertumpahan darah hanya karena kamu menginginkannya. Wakil kepala aula jiwa tiba-tiba mundur. Pada saat yang sama, token giok perak muncul di tangannya. Dia menghancurkan token tersebut dan fluktuasi spasial yang sangat padat mulai menyebar dengan cepat, tetapi dia terkejut menemukan bahwa terowongan spasial tidak muncul setelah token spasial dipatahkan. Energi spasial berfluktuasi sejenak sebelum perlahan menghilang. Saya telah menggunakan aliran spasial yang kacau untuk mengelilingi ruang di area ini. Tidak ada riak spasial yang dapat dipancarkan. Oleh karena itu, kamu tidak akan bisa memanggil bala bantuan apapun bahkan jika kamu menggunakan token giok spasial. Zian berbicara sambil tersenyum sambil mengejek wakil kepala aula jiwa, yang ekspresinya perlahan menjadi jelek. Wajah wakil kepala aula berkedut. Hatinya akhirnya tenggelam. Kali ini, kelompok Xiao Yan benar-benar telah bersiap. Aula jiwa telah mengejar saya dan guru saya selama bertahun-tahun. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk melunasi hutang tersebut. Tenang, aku akan merobohkan aula langit, bumi, dan manusia satu persatu. Mata Xiao Yan dipenuhi dengan janji yang kuat saat dia melihat ke arah wakil kepala aula jiwa dan berbicara. Xiao Yan, satu-satunya kesalahan yang dilakukan aula jiwaku selama tahun-tahun ini adalah gagal membunuhmu sejak dini. Ini memungkinkan Anda memperoleh kekuatan, tetapi Anda tidak boleh bahagia. Meskipun klan Hun saya tidak dapat menyerang Anda karena kesepakatan antar klan kuno, tidak akan lama lagi perjanjian tersebut tidak akan mampu menahan klan Hun saya. Pada saat itu, Anda akan menemukan bahwa klan Hun saya jauh melebihi imajinasi Anda. Wakil kepala aula jiwa menghirup udara dalam-dalam. Dia melihat ke ruang yang hancur ini. Bahkan setengah dari aula hitam besar telah runtuh. Sejumlah besar ahli dari aula jiwa telah hilang selama gelombang energi yang dipancarkan dari pertempuran sebelumnya. Kali ini, kekalahan di Main Hall sangat menyedihkan. Pada saat itu, klan Xiao Mu dan aliansi Istana Langit akan musnah seluruhnya. Wakil kepala aula jiwa tertawa terbahak-bahak saat tubuhnya tiba-tiba meledak. Kabut hitam menyebar dan dengan paksa merobek aliran spasial yang kacau itu. Tubuhnya bergerak, terkoyak, dan menghilang. Orang ini telah meninggalkan semua orang di Main Hall. Mundurnya wakil kepala aula jiwa sebelum pertarungan jelas melebihi ekspektasi kelompok Xiao Yan. Oleh karena itu, dia diizinkan untuk merobek ruang dan melarikan diri sebelum ada yang bisa bereaksi. Orang ini sangat cepat berlari. Xiao Yan menatap ke tempat wakil kepala aula melarikan diri dan mengerutkan kening, tapi kerutan itu dengan cepat mengendur. Wakil kepala aula jiwa bukanlah orang biasa. Dia memiliki kekuatan Dou Sheng bintang 3 tingkat lanjut. Jika Zian tidak menemani mereka hari ini, pertempuran yang sangat menyedihkan pasti akan terjadi. Terlebih lagi, bahkan setelah mengalami pertempuran seperti itu, Xiao Yan tidak yakin dia benar-benar bisa membunuh wakil kepala aula seperti dia telah membunuh Tianzun pertama. Bagaimanapun, kekuatan wakil kepala aula jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Tianzun pertama. Meskipun tidak sulit untuk mengalahkannya, saya tidak dapat menghentikannya jika dia memilih melarikan diri dengan seluruh kekuatannya. Zian juga merasa sedikit tidak berdaya. Jika ahli Dou Sheng bintang 3 tingkat lanjut bersikeras untuk melarikan diri, dia tidak akan bisa menghentikan ahli itu, dan wakil kepala aula jiwa ini sangat berhati-hati. Dia baru saja melarikan diri bahkan sebelum bertarung. Oleh karena itu, Zian tidak akan bisa mempertahankannya. Lupakan. Tidak masalah jika dia lolos. Aula jiwa cepat atau lambat akan menebak bahwa kitalah yang bertanggung jawab atas masalah ini. Aliansi dan aula jiwa berselisih satu sama lain. Beberapa waktu sebelumnya, aula jiwa telah melancarkan serangan terhadap aliansi tersebut. Berkali-kali, kami akan membalas budi mereka. Kalau tidak, orang luar mungkin berpikir bahwa aliansi kita hanya bisa ditekan oleh aula jiwa dan bertindak pengecut. Xiao Yan mengangguk. Jarinya dengan lembut mengusap cincin penyimpanannya sambil tertawa kecil. Mampu menangkap Tianzun pertama dan mendapatkan api hati laut berarti dia mendapatkan banyak hal selama perjalanan ini. Terlebih lagi, mereka bahkan telah menghancurkan aula cabang aula jiwa. Kehilangan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan aula jiwa tidak dapat menerimanya dengan mudah. Kamu juga harus menghabisi orang-orang yang tersisa. Jangan biarkan satupun dari mereka melarikan diri. Xiao Yan melirik para ahli dari aula jiwa yang melarikan diri ke segala arah saat Xiao Yi dan King Lin mengejar.
Setelah itu, dia beralih ke medan pertempuran antara Yao Lao dan Shen Guyu. Shen Guyu telah dirugikan saat ini. Bahkan auranya menjadi sedikit lelah. Meskipun dia berusaha bersikap keras dengan kata-katanya, dia hanyalah Ban Sheng tingkat tinggi. Mustahil baginya untuk bertarung dengan Yao Lao, yang merupakan seorang elit Dou Sheng. Hanya masalah waktu sebelum dia dihabisi. Perhatikan Guyu. Jangan biarkan hantu tua ini melarikan diri. Iya. Xian mengangguk. Sosok halusnya bergerak dan bergegas ke depan. Dia menjadi seekor naga besar yang menyerang kawanan kambing. Angin menyapu sekeliling. Dalam waktu singkat, para ahli dari aula jiwa dibunuh sepenuhnya olehnya. Xiao yang terlalu malas untuk membagi perhatiannya untuk menangani pembantaian sepihak ini. Dia menunduk untuk melihat aula besar di bawah. Setelah itu, dia mengepalkan tangannya dan penguasa Xuan berat muncul dalam sekejap. Dia dengan kejam menebas aula besar. Pilar api setinggi 1000 kaki meletus dan membelah aula besar itu, memperlihatkan rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Sepasang kelompok cahaya spiritual tergantung di ujung rantai itu. Sudut mata Xiao Yan tanpa sadar bergerak-gerak saat melihat puluhan ribu tubuh spiritual. Dari aula jiwa ini menggunakan jiwa-jiwa ini sebagai makanan. Xiao Yan dengan lembut melambaikan tangannya. Angin yang menakutkan bertiup seperti badai liar. Rantai itu hancur berkeping-keping dan jiwa-jiwa di dalam kelompok cahaya itu membuka mata mereka pada saat ini. Mereka melihat sekeliling mereka dengan lemah dan tersesat. Setelah itu, fluktuasi spiritual yang sangat menggembirakan terpancar. Meski mereka tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi, mereka bisa merasakan kebebasan. Mereka telah dikurung di tempat ini selama bertahun-tahun yang tidak diketahui sebagai tahanan. Kadang-kadang, bahkan kematian sendiri menjadi satu-satunya harapan mereka. Kalian semua harus pergi. Jangan biarkan aula jiwa menangkapmu lagi. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Dia kemudian berbicara sambil memperhatikan jiwa-jiwa itu. Beberapa dari mereka tampak begitu bahagia dan bersemangat hingga menitikkan air mata. Banyak jiwa berlama-lama di langit. Beberapa berlutut pada Xiao Yan sementara yang lain membungkuk dalam-dalam padanya. Akhirnya, mereka keluar dari penghalang sambil bersiul dan dengan gila-gilaan menuju ke dunia luar. Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat dia melihat jiwa-jiwa itu melarikan diri. Dia baru saja akan berbalik ketika sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di hatinya. Matanya memandang ke aula yang telah berubah menjadi reruntuhan saat dia samar-samar merasakan fluktuasi aneh dari dalam. Dia ragu-ragu sejenak sebelum perlahan mendarat. Dia dengan lembut melambaikan tangannya saat angin yang menakutkan membuat pilar batu setinggi 1000 kaki terbang. Xiao Yan dengan cepat menggali lebih dalam. Reruntuhan itu terbelah dan memperlihatkan lubang besar dalam sekejap mata. Ada gugusan cahaya berukuran 5 kaki yang tergantung di dalam lubang. Gugus cahaya itu transparan. Bagian luarnya diikat dengan banyak rantai hitam. Ujung lain dari rantai ini telah terhubung dengan jiwa-jiwa yang telah melarikan diri sebelumnya. Gugus cahaya ini adalah benda yang terbentuk dari tubuh spiritual tadi. Ini. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia melihat gugusan cahaya ini. Dia bisa merasakan fluktuasi spiritual yang sangat menakutkan di dalam gugus cahaya. Terlebih lagi, fluktuasi spiritual ini sangat murni. Tidak ada satupun pengotor yang tercampur di dalamnya. Ini adalah inti dari jiwa, suara Yao Lao ditransmisikan dari belakang Xiao Yan. Xiao Yan menoleh dan melihat Yao Lao turun dari langit. Hantu tua Guyu dengan cepat dihabisi setelah Xian turun tangan. Oleh karena itu, Yao Lao bebas melihat-lihat. Esensi jiwa, Xiao Yan perlahan bergumam. Pada saat ini, dia secara alami memahami sesuatu. Jiwa adalah dasar kehidupan. Semua makhluk hidup memiliki jiwa dan jauh di dalam jiwa terdapat sedikit esensi jiwa. Inilah landasan pembentukan jiwa. Ini bisa digambarkan sebagai energi paling misterius namun paling murni di dunia. Esensi jiwa dalam jumlah besar membutuhkan setidaknya 1 juta jiwa. Ekspresi Yao Lao sedikit rumit saat dia berkata, klaster cahaya jiwa ini seharusnya menjadi koleksi Menhol selama bertahun-tahun. Wakil kepala aula sangat terburu-buru untuk melarikan diri sehingga dia bahkan gagal membawa barang sepenting itu bersamanya. 1 juta jiwa. Xiao Yan dengan lembut menghela napas. Metode aula jiwa ini memang kejam.
Untuk mendapatkan esensi jiwa ini, mereka harus mengkonsumsi 1.000.000 jiwa. Terlebih lagi, ini hanya main hall. Masih ada cukup banyak balai cabang di Central Plains. Tempat-tempat itu kemungkinan besar juga memiliki hal yang misterius. Aula jiwa ini benar-benar menjadi momok seluruh benua. Mereka memang sebuah momok, Yao Lao tidak mampu menyembunyikan kebencian di wajahnya. Aula jiwa ini menggunakan segala macam metode untuk mencapai tujuan tercelanya. Metode misterius dan kejam seperti itu tidak jauh berbeda dengan mendapatkan darah atau daging orang hidup. Terlebih lagi, metode ini mungkin lebih kejam. Aku ingin tahu apa yang Aula Jiwa rencanakan lakukan dengan mengumpulkan begitu banyak esensi jiwa. Xiao Yan merajut alisnya. Dia merasa esensi jiwa ini pasti melibatkan skema besar. Menyerap esensi jiwa akan memperkuat kekuatan spiritual seseorang. Jika seseorang memiliki esensi jiwa dalam jumlah yang sangat besar, dia mungkin bisa masuk ke keadaan yang legendaris jika beruntung, Yao Lao perlahan menjelaskan. Apakah maksud guru, seseorang dari aula jiwa, bukan, klan Hun berencana untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya ke keadaan Apakah ini alasan mengapa mereka menangkap jiwa? Untuk menghilangkan esensi jiwa dari mereka? Xiao Yan bertanya dengan suara kaget. Kemungkinan besar memang demikian, tapi saya tidak bisa memastikannya. Mereka berencana membuatku tunduk kepada mereka ketika aku ditangkap oleh aula jiwa saat itu. Tampaknya mereka memerlukan keterampilan alkemis saya untuk membantu mereka melakukan sesuatu, tetapi saya tidak setuju untuk membantu mereka. Oleh karena itu, saya tidak tahu apa yang mereka ingin saya lakukan. Berdasarkan tebakanku, itu pasti ada hubungannya dengan esensi jiwa ini. Yao Lao membelai dagunya dan berbicara dengan cemberut. Xiao Yan mengerutkan alisnya setelah mendengar tebakan ini. Berbagai tanda ini menunjukkan bahwa aula jiwa sepertinya sedang mempersiapkan sesuatu. Pengumpulan jiwa untuk memurnikan esensi jiwa tampaknya merupakan salah satu dari banyak langkah. Orang-orang ini, apa yang mereka rencanakan? Xiao Yan pernah bertemu dengan iblis Shen Huangquan. Pakar puncak ini telah berlatih hingga jiwanya mencapai kondisi namun berdasarkan apa yang dikatakan oleh fragmen jiwanya yang tersisa, bahkan jika jiwa seseorang mencapai kondisi seseorang tidak akan dapat mencapai kelas Dou. Mungkin, hal yang dia sebutkan hilang di dunia ini adalah kunci untuk mengungkap misteri tersebut. Mungkinkah hal yang diklaim hilang oleh iblis Shen Huangquan adalah esensi jiwa? Xiao Yan menggelengkan kepalanya sambil merasa bingung. Dia menghela nafas. Dia tidak tahu apa-apa bahkan setelah memikirkan apa yang dia maksud. Yang bisa dia katakan hanyalah, apa yang harus kita lakukan dengan benda ini? Xiao Yan secara alami berbicara tentang esensi jiwa di depannya. Benda ini adalah sesuatu yang dibentuk oleh Menhol setelah mengalami banyak kesulitan. Nilainya sangat luar biasa dan tidak dapat diukur. Tidak ada yang tahu berapa banyak alkemis yang akan menjadi gila jika benda ini dibawa ke dunia luar. Ini tercipta dari pembantaian orang dalam jumlah yang tak terbayangkan. Ini seharusnya tidak ada di dunia ini. Karena sudah terbentuk, tentu tidak ada alasan untuk meninggalkannya. Anda harus mengambilnya. Tingkat kesadaran spiritual Anda saat ini berada pada tingkatan surgawi tingkat lanjut. Masih ada cara untuk menuju keadaan surgawi yang sempurna. Ini pasti akan membantumu merebut api teratai iblis yang memurnikan. Yao Lao ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. Xiao Yan kaget saat mendengar saran ini, tapi dia tidak melakukan tindakan. Dia menoleh dan melihat gugusan cahaya spiritual. Dengan lambaian tangannya, dia menghancurkan rantai itu. Setelah itu, tangannya perlahan menyentuh permukaan gugus cahaya dan dengan lembut berkata, "Saya akan membantu membalas dendam untuk kalian semua." Kalimat lembut itu tiba-tiba menyebabkan kilau samar mengirimkan sinyal. Tampaknya ada banyak pesan berbeda yang dipancarkan dari gugus cahaya jiwa. Xiao Yan diam-diam menerima pesan-pesan ini. Terlalu banyak esensi jiwa yang dikumpulkan dalam kelompok cahaya ini, jadi tidak ada bentuk kecerdasan di dalamnya. Hanya sedikit kebencian, keengganan, dan emosi lain yang ada sebelum kematian total suatu jiwa yang tersisa. Sangat sulit untuk sepenuhnya memperbaiki emosi ini. Jika seseorang menyerapnya secara acak, hal itu akan membengkokkan pikirannya. Namun, satu kalimat dari Xiao Yan sepertinya diam-diam telah menyelesaikan emosi negatif yang tersembunyi ini. Ini bisa dianggap sebagai bentuk kecerdasan lain yang dibentuk oleh esensi jiwa ini.
Bahkan ketika mereka mati, mereka akan menggunakan kekuatan terakhir mereka untuk mempersulit orang yang membunuh mereka. Meskipun tampaknya mudah untuk mengatasi emosi ini, orang-orang dari aula jiwa tidak akan pernah mengucapkan kata-kata seperti itu.